sunnah, ya, mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya. Orang-orang ini akan mendapatkan syafaat, bantuan dari Rasulullah SAW. Makanya pernah juga dikatakan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu punya doa, ya, yang mustajab dikabulkan oleh Allah. Tapi doa ini khusus untuk umatnya nanti di hari kiamat kelak. Belum dikeluarkan oleh Rasulullah. Nanti ketika kita berada pada mahsyar. Ada juga mengatakan ketika umatnya Rasulullah melintasi jembatan baru dipakai doa itu oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umat-umat beliau, ya. Inilah kelebihan kita umat Islam. Jadi dia pertama Malik Yaumiddin, artinya segala sesuatu pada hari kiamat nanti kelak Allah lah yang berkuasa, ya. Yang kedua disebutkan di sini yang terakhir, ya, tentang Malik Yaumiddin adalah segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ya. Tentunya setiap saat pun demikian, ya. Jadi maksudnya di sini segala urusan itu nanti di hari kiamat itu adalah kekuasaannya. Termasuk juga pada hari ini yang kita rasakan, ya. Jadi baik di akhirat dan di dunia ini adalah semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita memahami ini makna Malik Yaumiddin, ya, Allah yang berkuasa, maka itu akan menimbulkan sifat tawakal yang besar, ya. Artinya segala urusan itu pasti akan dikembalikan kepada pemilik, makanya kalau kita paham betul makna dari apa yang kita baca Al-Quran ini, maka jadinya hidup ini akan tenang saja. Dan itu tidak mendapatkan kebahagiaan masalah, maka kita akan tenang saja karena kita paham kita itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya orang-orang yang menyerahkan senantiasa urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, adapun hal ini untuk menunjukkan begitu dahsyat perkara pada hari ini, yang mana digelarnya perkara seseorang masuk surga atau neraka, ya. Jadi yang kita jelaskan tadi bahwasanya Allah yang berkuasa pada hari ini, ya. Apakah kita akan masuk neraka atau surga, ya. Jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya kita itu sebenarnya sudah ada lista, ya. Ada yang sebenarnya nama bahwa kita ini penduduk surga, kita ini penduduk neraka, ya. Jadi dikatakan itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, seluruh kehidupan kita, ya, baik di dunia dan akhirat itu sudah tercatat semua. Misalkan saya begini hidup nanti di dunia, ya. Kemudian di akhirat saya masuk neraka, itu sudah tercatat semua, ya. Sudah tercatat. Bahkan perkara kita sampai masuk surga pun sudah tercatat. Bahkan sahabat kalau itu bertanya kepada Rasulullah, ya, lantas kalau begitu paling sama dengan kita yang ini, lantas percuma kita beribadah ya Rasulullah, ya, karena sudah jelas ini tempat di neraka atau di surga sudah ada nama-nama. Terus apa nih maknanya kita beribadah, ya? Kita sholat, kita puasa, kita bermajelis seperti ini, apa maknanya? Kalau kita sudah tercatat di Laul Mahfuz bahwasanya kita ini masuk neraka atau surga, berarti percuma jika kita beribadah kalau begitu. Maka Rasulullah mengatakan perbanyaklah amal soleh, karena sesungguhnya amal-amal itu, ya, akan meringankan perjalanan kita, ya. Maksudnya di sini kendali rugi kita sudah tercatat di buku, ya, bahwasanya ada list kita penghuni neraka, tapi kita ini menggunakan segala nikmat Allah ini untuk berbuat baik, ya, beramal soleh, maka bisa jadi kita itu penghuni neraka, tetapi berubah menjadi penghuni surga. Karena setiap tahun itu ada perbaikan catatan, ya. Kalau dalam perusahaan itu namanya kalau ada pembukuannya, ya, audit, ya, ada seperti itu juga. Makanya dalam surah Al-Qadar, ya, di malam Lailatul Qadar, ya, makanya kenapa kita itu diperintahkan supaya memperbanyak ibadah di malam-malam ganjil, ya, sebelum malam terakhir, ya.
disebutkan di situ. Di sanalah kita akan waktu-waktu mendapatkan Lailatul Qadar ya. Di waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam surah Al-Dukhan ya, dijelaskan bahwasanya di malam itu ya diatur segala urusan semua manusia, termasuk orang yang maksudnya dapat masalah tahun ini, tetapi ada doanya pada waktu itu, amalan-amalannya yang pada waktu itu, dan akhirnya diganti oleh malaikat, dihapus, diganti dengan takdir yang baik seperti itu. Itulah maknanya Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan itu, ya, maka kita otomatis itu akan diubah. Ya, apakah ada keburukan kita dalam catatan kita itu nantinya ke depannya itu akan diubah oleh malaikat atas izin Allah ya. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada juga yang sekiranya berumur 50 tahun tapi mendapatkan Lailatul Qadar, maka mungkin ditambah 10 tahun. Ada yang mungkin meninggal minggu depan ya, tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu bisa jadi ditambah lagi umur seperti itu. Jadi memang ketetapan itu yang namanya mati ya sudah ditetapkan. Tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak umur kita ditambah, siapa yang tahu? Tergantung amalan. Itulah gunanya Lailatul Qadar kita dapatkan. Semua perkara-perkara itu bisa saja berubah, termasuk takdir kita akan masuk neraka atau surga. Bisa saja kita masuk neraka, tetapi karena kita mendapatkan Lailatul Qadar, ada amalan-amalan kita yang sangat dicintai oleh Allah, kita taat ini di dunia beribadah, maka itu semua diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh hapus oleh malaikat dan diganti dengan takdir yang baik seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya jangan juga berpikiran ada juga yang berpikir seperti itu, bahwasanya tidak bisa diperkiraan karena sudah ada minta itu catatan seperti itu dan kita berusaha bagaimana. Tidak boleh juga seperti itu. Tetap kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Jadi yang mana digelarnya itu perkara seseorang masuk surga dan neraka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita masuk ke surga dan neraka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalan kita. Makanya berbanyaklah beramal kata Rasulullah. Karena amalan-amalan kalian itu mempermudah jalan-jalan kalian ya, masuk jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Memang amalan ini tidak menjamin kita masuk surga. Tidak mampu dibayar surga dengan amal. Mahal itu surga ya. Tidak bisa dibeli dengan harta. Cuma bisa dibeli dengan ketakwaan. Ketakwaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang kaya nanti itu selama hidup di dunia banyak kekayaannya, nanti di akhirat mereka mengatakan, ambil saja kekayaan saya semua ya, supaya aku ditebus dengan siksa ini ya. Tapi Allah berfirman, tidak ada gunanya harta ya. Itu di dunia harta berguna, tapi sekarang di akhirat tidak ada ya. Yang maknanya Maliki Yaumiddin ya. Kita lanjut lagi sedikit ya. Kita tugas negara. Mohon. Ya ini. Kita lanjut atau tanya jawab saja? Iya, jawab saja.